Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Rizky. Gue di sini sebagai ketua. Di sini gue Nopal selaku sekretaris 1 KKN kelompok 138 yang namanya itu Ganeswara. Di sini di kelompok kita ini ada dibagi ke dalam beberapa divisi ya Ki. Iya, yang pertama itu kita ada BPH, ketuanya sebelah gua itu Rizky, kemudian ada sekretaris 1, sekretaris 2, kemudian ada bendahara 1 dan juga bendahara 2. Kemudian ada juga beberapa divisi. Yang pertama ada divisi acara, kemudian ada humas, terus ada PDD, logistik, dan juga K3 itu kesehatan, kebersihan sama konsumsi. Selanjutnya, kemudian juga di kelompok kita tuh terbagi juga jadi 4 bidang. Yang pertama itu ada bidang pendidikan, ada bidang kesehatan, ada bidang ekonomi, dan juga ada bidang sosial. Nah, selanjutnya tuh kita mau ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya, terutama kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Rapiudin, kemudian juga Bapak Saipudin selaku sekretaris desa, dan seluruh perangkat desa yang tidak saya sebutkan namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Kemudian juga mau ngucapin terima kasih juga kepada jajaran RT, RW yang ada di Desa Waluis, mulai dari RW 1, RW 2, RW 3, dan juga RW 4 yang udah nyambut kita dengan hangat ya. Kemudian makasih juga kepada pemuda sini yang masuk ke dalam organisasi IRWAL namanya, Ikatan Remaja Waliwis. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena sudah membantu mensukseskan program-program yang kami rencanakan seperti itu. Kemudian juga terima kasih banyak kepada warga-warga Desa Waliwis yang sudah menerima kami dengan baik. Iya, betul. Nah, kemudian sebelum kita KKN nih, kita sempat ada beberapa kali rapat dan juga survei, terus kemudian ada danusan nih, Pal. Nah, untuk rapat pertama tuh kita di tanggal 17 Mei. Iya, rapat pertama tempatnya tepatnya itu di Basecamp Cafe di Kampus 2. Waktu masih banyak duit itu. Masih banyak duit ya, betul. Masih keren dah tempat rapatnya. Kemudian itu kita rapat pertama juga ngaret tuh. Banyak yang datangnya telat, terus juga nggak semuanya datang di rapat pertama. Hujan soalnya. Iya. Terus lanjut kita rapat lagi kedua di tanggal 21 Juni. Itu udah mulai seret tuh duit. Jadinya kita rapatnya di FEB. Ya maklum aja ya, tetap keren sih tempatnya. Tetap keren di FEB. Iya. Kemudian selanjutnya tuh kita juga pas rapat itu kan nentuin buat ngikut danusan. Iya, ngikut danusan benar. Biar nambah duit gitu, meskipun duitnya kepake juga sih ujung-ujungnya, benar. Danusan tiap minggu, akhirnya kita alhamdulillah telah terlaksana. Danusan itu kita bertujuan untuk pastinya nambah dana untuk KKN kita. Selain kita program. Ada patungan gitu ya, kita tetap nyari tambahan di danusan dengan cara kita berjualan ya. Iya, jualan aqua dan kue basah di tempatnya di CFD HI, Bundaran HI. Betul. Dan selanjutnya kita juga pas sudah menjelang mendekati KKN lah, hamin 1 bulan mungkin ya, kita ngelakuin survei. Yang pertama itu survei di tanggal 30 Juni 2024. Itu kita melakukan survei pertama, yang dimana tuh kita datang sowan ke rumah Bapak Rapiudin selaku Kades Waliwis. Iya, meskipun agak ngaret dikit. Siang banget sih itu, benar-benar. Emang udah jadi ini kita lah ya, tradisi kita ngaret itu. Iya, sebenarnya. Terus kemudian juga sebelum kita berangkat kita survei lagi nih Ki ya. Buat fiksasi terkait posko dan juga tempat kita akan melaksanakan KKN ini di tanggal 23 Juli sebelum berangkat. Nah, itu kebetulan tuh di selama survei itu kita ganti-gantian lah ya. Ibaratnya kalau yang misalkan bisa hadir, yang enggak ya nanti diwakilkan gitu. Seperti itu. Masih ada banyak kesibukan lah ya dari anggota-anggota yang lain juga. Kemudian selanjutnya pas sudah nyampe ke sini kita berangkat tanggal 25 paginya ya. Kita berangkat tuh rencana tuh tanggal 25 jam berapa ya? Jam 9 atau jam 8 gitu. Iya. Tapi nyatanya ada 1-2 hal lah ya. Kalau nggak ngaret nggak keren kayaknya. Nggak ngaret nggak ganti suara, bener. Ngaret dulu dikit,
akhirnya sampai sini sore, kemudian kita bersih-bersih posko dan juga istirahat lah ya. Lanjut besoknya Ini sih, jadi pas di apa namanya, tanggal 25 tuh kita dipencar tuh, kita ada yang jagain barang dulu, terus juga ada yang bersih-bersih kayak gitu. Kayak gitu. Ya, jadi Terus habis itu malamnya istirahat juga Malam ya. istirahat. Habis itu besoknya langsung kita tiap bidang tuh nyebar tiap ya. bidang nyebar. Ada ya. yang ke posyandu di bidang kesehatan, ada yang bidang sosial ke tempat pengajian, pendidikan juga ke sekolah terdekat Iya. untuk izin ngajar ya. Ya, terus juga ada kita nyebar ke perizinan ke kecamatan, kelurahan, terus juga ke RT RW Iya. setempat seperti itu. Iya, kemudian Nah, kemudian juga tuh sebenarnya Naas tuh juga di ya. hari pertama kita datang tuh ada ya semacam kejadian ya, ya musibah lah ya, musibah yang tak terduga gitu. yang sebenarnya kita tutupin karena kita mau pulang ya udah Iya, kita buka aja ya. aja lah ya. Soalnya ya ini yang nggak kita duga lah ya, baru banget datang Iya, terus langsung ada langsung kejadian. ada musibah yang dimana tuh dua orang teman kita ya, perempuan Iya. dua-duanya, si Kenapa tuh? si Rara sama si Putri tuh dia ya insiden di motor lah gitu, intinya Iya. dia jatuh dan dia Kecelakaan. diharuskan pulang, jadi kayak gitu. Iya, diharuskan pulang. Nah, Iya. kemudian tuh setelah berjalannya kita di sini tuh kita juga ngadain yang namanya tuh opening. Nah, opening itu kita di tanggal berapa? Di tanggal 2 Agustus. Di tanggal 2 Agustus ya. Karena Karena apa, menunggu Pak? DPL kita. Ya, betul. Terima kasih juga kepada Ibu Nur yang udah capek-capek Iya, datang dari Ciputat ke sini cuman untuk opening gitu kan. iya benar-benar. Terima kasih banyak kepada Bu Nur gitu. Kemudian lanjut ke agenda-agenda Iya, yang agenda-agenda besar sih, nih. yang Ki. besar nih, benar-benar Ya. benar. Kita juga kolaborasi lah ya sama Irwal yang ada di Iya. sini gitu. Nah, kebetulan juga gini, di tahun kemarin itu sebetulnya kan tahun kemarin itu kan ada KKN juga di sini, tapi dia belum ada tuh kegiatan ini, Pak. Karnaval Oh iya, 17-an. yang hal baru bagi Iya, kita itu di hal desa baru buat ini. kita, benar-benar benar. Kita setelah opening kita ada agenda 17-an yang sangat padat dan sangat sibuk ya. Sampai Bang Rohman agak kesel dikit Iya, ya sama kesel kita dikit. ya. Iya, karena ya tradisi kita lah yang Ya, ngaret tradisi ya. kita ngaret. Kita- Jadi tuh Gimana? gimana tuh? Kita tuh benar-benar ibaratnya dikejar sih, karena kan kita kan di sini tuh kita ngajar tuh di 3 tempat ya. Yang pertama tuh kita ada di SD 2 Waliwis, terus juga ada di SMP 3 Mekar Baru, dan sama juga di di MAJN ya. MIJN. Kepanjangannya apa tuh JN? Jauh Harotun Nakia. Nah iya Ya, betul. betul. Jadi kita ngajar ada di 3 tempat, kita bagi-bagi, Iya. tiap anggotanya semuanya ngajar Dan itu juga 3 hari ya. Iya, Senin 3 sampai hari. Rabu. Senin sampai Rabu selama 2 minggu ya kurang lebih. Ki. Kurang lebih 2 minggu kita ngajar. Seru juga pengalaman yang baru buat kita Iya, ya. pengalaman baru buat kita. Meskipun tarbiyah, tapi kan belum pernah ngajar secara Iya sih, langsung ngajar gitu ya. langsung, benar-benar. Iya gitu. Lanjut ke Lanjut juga habis itu kita ada ini, Pak, apa? gimana tuh? Lomba 17-an kita ngadain. 17-an. Nah, di lomba 17-an itu kita 2 hari ya, di tanggal 17 dan di tanggal 18. Nah, untuk lombanya tuh ada sekitar 7 lah, Pak ya. Banyak, Ki. Banyak. Ada 11. 11. Meskipun karena awalnya kan kita ngelihat waktunya Waktu. yang masih banyak, tapi ternyata pas kita laksanain tuh agak Ada bentrok mepet lah ya. waktunya Iya, ya, bentrok bentrok di waktu. sama ada pembagian kupon, akhirnya ada beberapa lomba yang kita cut Yang gitu. kita cut, Tapi ya, betul. tetap nggak ngurangin keseruan Keseruan sih. di lomba itu. tetap seru Kita banget sih itu laksanain lomba. 2 hari ya. 2 hari kita 17 lomba. sama 18. Antusiasnya banyak banget dari warga-warga yang ada di sini gitu loh. Tuh. Nah, kemudian juga kita selama kita KKN di sini tuh kita pasti Kita ada itikat baik lah untuk memberikan peninggalan yang ya barang yang peninggalan bakal lah gitu. diinget terus lah sama warga sini dan juga bermanfaat gitu ya. Di antaranya kita awalnya tuh yang Rencana pengen awal bikin ya. gapura ya awalnya. Cuman karena dari Bapak Kades juga ngomong di sini niat mau dibikin gapura pakai semen gitu Permanen, ya. gapura permanen yang gede. Jadi jadinya kita tuh kita ganti jadi pelang jalan seperti Iya, itu. jadinya pelang jalan buat nunjukin arah gitu. Iya. Meskipun nggak begitu mewah ataupun bagus, tapi tetap nggak ngurangin manfaat dari peninggalan yang kita kasih gitu. Nah, kemudian tuh kita juga pastikan namanya kita ada opening, kita ada closing ya. Iya. Nah, rencananya tuh untuk closing kita tuh ingin mengadakan beberapa lomba ya. Nah,
Tapi kami sekelompok tuh mengucapkan maaf yang Maaf sebesar-besarnya juga, ya karena mungkin dari segi anggaran dan RAB kita tidak bisa, makanya mungkin Iya. kita akan mengadakan closing di kantor desa. Desa yang tetap nggak ngurangin esensi dari closing itu, Iya, meskipun awalnya kita niatnya mau besar-besaran gitu ya, Iya, bikin iya, panggung, lomba dan segala lainnya, tapi karena segala macam keterbatasan kita, pada akhirnya kita memutuskan untuk closing di kantor desa Iya. secara seremonial. Tapi juga itu tidak mengurangi esensi dari yang namanya perpisahan ya. Jadi Iya. malamnya kita tetap bakal ngadain acara Bakar-bakar. bersama Irwal. Secara tidak formal Secara gitu tidak formal ya, ya tapi kita. tetap kekeluarganya masih tetap kita dapatin gitu ya, alhamdulillah. Ya mungkin setelah ini bisa kita serahkan ke bidang Iya. masing-masing lah ya Pak. Ada laporan dari bidang masing-masing juga, kita silakan gitu. Iya. Sekian dari kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo semuanya. Jadi kami ini dari bidang sosial. Bidang sosial itu bidang yang paling ngeluarin banyak anggaran. Bener nggak sih? Bener banget ya. Nah, ada pun program-program kerja yang sudah kita lakukan itu bakal kita sampai satu-satu, dimulai dari yang ujung paling kanan. Ya, jadi tanggal 28 Juli itu kita mulai mengajar ngaji di pengajian. Nah, pengajiannya ada 2 tempat. Yang pengajian malam, yang ba'da zuhur, pengajian madrasah zuhur itu ada 1. Pengajian malam tanggal 28 itu ada 2 tempat. Yang pertama ada di Ponpes Al Yatim ya, tepatnya di rumah Ustazah Maryam. Itu kita ngajar seminggu 3 kali, setiap hari malam Senin, malam Selasa dan malam Jumat. Kemudian ada di pengajian Ustaz Taufik, ya, rumah Ustaz Taufik. Itu kita sama 3 kali seminggu juga. Itu di hari malam Rabu, malam Kamis dan malam Sabtu. Ya, lanjut pengajian madrasah ba'da zuhur. Itu gimana, Bang? Nah, kalau di Madrasah Zuhur itu dia pengajiannya di siang hari, di jam 2 dimulai sampai jam 4 sore. Nah, jadi kita belajar tentang bahasa Arab, kemudian kita belajar tentang hadis, belajar Quran, yang mana ya diisi oleh anak-anak yang sekolah di Madrasah JN gitu. Seperti itu. Kemudian ya Kemudian lanjut kita ada kegiatan bersih-bersih masjid setiap Jumat. Nah, itu kita mulai di 1 Agustus. Untuk minggu pertama kita mulai dari Kamis ya. Gitu. Mungkin lanjut teman-teman yang lain. Lanjut di tanggal 8 Agustus itu kita ada kegiatan santunan anak yatim piatu. Alhamdulillah Iya. juga di kegiatan santunan yatim piatu kita mengundang sebanyak kurang lebih 70 anak. Alhamdulillah juga antusiasnya ramai, acaranya berjalan dengan lancar walaupun ada sedikit miskom. Nah, betul. Mungkin kalau yang tahu miskomnya kayak gimana, kita persiapannya juga kurang. Iya. Kita mohon maaf juga untuk orang-orang yang hadir di santunan yatim itu karena persiapan kita juga kurang dan mendadak. Jadi persiapan kita itu baru dikabarin itu habis asar. Sedangkan acaranya habis isya. Jadi kita mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau banyak kekurangan. Tapi alhamdulillah sebanyak 70 anak yatim piatu, alhamdulillah semua udah terbagi dengan rata. Semua juga sudah bisa merasakan sedikit dari yang kita bagi. Semoga bermanfaat ke depannya untuk mereka, seperti itu. Nah, selanjutnya itu di tanggal 22 Agustus kita bakalan ngadain acara itu bantuan sosial untuk salah satu warga Desa Waliwis yang membutuhkan. Karena salah satu warga tersebut itu sekarang sedang mengalami suatu penyakit apa sih? Kanker. Kanker tumor. Anaknya kanker. Iya, anaknya kanker tumor. Jadi kita sebagai teman-teman KKN 138 Ganeswara ingin memberikan sedikit kepedulian kita, yaitu berupa bantuan sosial bagi keluarga dan juga anaknya. Lanjut nih di puncak acara 23 Agustus. 22 Agustus dulu, 22 Agustus ya. Nah, di 22 Agustus itu juga kita bakal menyerahkan bantuan berupa semen ya. Alhamdulillah semen untuk musola. Iya, untuk kelancaran pembangunan musola. Lalu kita juga ada mau wakaf Al-Quran ke beberapa masjid yang ada di Desa Waliwis. Dan juga kita juga akan memberikan 2 kipas angin di salah satu masjid Desa Waliwis, yang dimana desa tersebut juga membutuhkan kipas angin tersebut.
Nah, puncak acaranya itu di tanggal berapa? Tanggal 23 Agustus. Nah, puncak acara itu kita bakal ngadain sosialisasi kesehatan mental untuk Gen Z yang bakal kita adakan di SMPN 3 Mekar Baru. Nah, jadi di SMP 3 Mekar Baru itu kita bakal ngadain sosialisasi yang akan dibawakan oleh dosen pembimbing lapangan kita. Seperti itu, yaitu Bu Nur Syamsiah. Bu Nur Syamsiah sebagai dosen DPL kita. Ya, cukup sekian dari kami bidang sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye. Halo, kami dari bidang pendidikan. Gimana nih kita mau laporan terkait kegiatan di bidang pendidikan ada apa aja sih? Coba dari Faik dulu deh, apa aja pendidikan? Nah, kalau dari bidang pendidikan nih, kita ada program mengajar di sekolah-sekolah. Terus ada juga program di PAUD. Nah, kalau di PAUD ini kita nggak ngajar, tapi kita nyumbangin alat-alat tulis buat di PAUD lah gitu. Pojok belajar. Kita bikin pojok pelajar ya, gitu. Betul. Terus kita mulai ngajar juga dari tanggal 29 Juli ya. Dari tanggal Nah, setiap minggu tuh kita ngajar dari hari Senin sampai Rabu. Terus kita juga ngajar di 3 sekolah. Nah, apa aja tuh? yang pertama tuh ada sekolah SDN 2 Waliwis. Terus yang kedua ada MI 3. ya SMP 3 Mekar Baru. Terus yang ketiga ada MI JN. Ya, betul. Nah, sebenarnya tuh anggota kita tuh bukan 3 orang doang, bukan kita doang, tapi ada 2 lagi yang Lagi sakit, ada kena musibah gitu. Iya, Tadi kena yang musibah. disebutin. Ya, tadi udah disebutin sama Rizky juga. Nah, selanjutnya tuh Selain kita mengajar dan pojok belajar juga, kita membantu PAUD untuk melaksanakan kegiatan lomba 17-an pada tanggal 13 14. Agustus. PAUD-nya itu namanya PAUD Rodotul Atfal. Nah, closingan mengajar kita pada tanggal 12 Agustus. Itu kita ngasih sertifikat, terus ngasih bingkisan-bingkisan ke para guru dan siswa-siswa. Oh iya, di sekolah SD juga kita ngajarnya di 3 kelas aja ya? ya itu tuh kelas 3, 4 sama 5. Nah, itu tiap hari tuh ngajar Senin sampai Rabu. Cuma ada 2 orang per kelas gitu dari kitanya. Nah, terus lanjut. Kalau di MI juga kita ngajarnya di kelas 2 ya? Ya, Di kelas 2. Terus kalau SMP kita ngajarnya di 3 3 kelas. Tapi dia di kelas 8 tuh ada 2 kelas. Ya. 81 sama 82. Terus mereka juga ada ngajar PKN, TIK, matematika, sama prakarya. Terus apa lagi? Apa lagi ya? PAUD nih. Kalau PAUD, Kenapa tuh? kalau PAUD kita cuma bikin pojok pelajar itu. Terus kita juga Bantu lomba sih. ya bantu-bantu Iya. lomba waktu 17-an di PAUD. Lombanya selama 2 hari, hari Selasa sama Rabu tanggal 13 sama 14. Ya. Terus kita juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman KKN Ganeswara udah ngebantuin, ya udah ngisi program pendidikan juga gitu. Kita juga berterima kasih kepada para kepala sekolah yang sudah memberi kita ruang dalam mengajar di sekolahnya. Terima kasih untuk Kepala Sekolah SDN Waliwis 2, Kepala Sekolah MI Jauharatun Nakia, terus SMP 3 Mekar Baru. Dah, terima kasih semuanya. Terima kasih, thank you. Halo semuanya, kita dari bidang kesehatan. Nah, kita itu punya beberapa proker, di antaranya itu yang pertama kita membantu di Posyandu yang ada di Waliwis. Terus habis itu juga kita ada penyuluhan narkoba bersama BNN. Nah, proker kita itu pertama kali berjalan di tanggal 26 Juli. Pagi-pagi itu kita pergi ke rumah Pak Sekdes untuk sosialisasi gimana aja kegiatan di Posyandu. Nah, ternyata di tanggal itu juga ada kegiatan di Anggrek 5, Posyandu Anggrek 5 yang ada di Merapit. Akhirnya
setelah pulang dari rumah Pasekdes itu kita langsung siap-siap untuk masak bubur kacang ijo yang akan dibagikan nantinya di Posyandu. Ya, sebagai PMT, yaitu pemberian makanan tambahan. Nah, terus habis itu selanjutnya di tanggal 27 Juli besoknya itu ada lagi kegiatan Posyandu di Posyandu Anggrek 2 di Waliwis Kulon. Nah, itu kita bikin kacang ijo juga udah dari subuh-subuh, subuh banget itu. Subuh banget itu kita bangun. Iya, enggak. Iya benar, kita subuh-subuh bikin. Iya, gitu. Ya pokoknya jam 6 tuh udah selesai semua karena Posyandunya mulai jam 8-an kan. Ya, terus habis itu di sana kita bantu-bantu ya, tetes polio ya. Tetes polio juga. Terus juga di tanggal 8 Agustus kita ada sosialisasi sedikit itu sama puskesmas tentang DBD. Terus juga selanjutnya diadain fogging gitu sama puskesmasnya juga. Tapi itu lucunya ini loh, di tanggal 8 Agustus kan tuh kan harusnya kita fogging desa ya. Tapi mesinnya tuh ada kendala, jadi di 2 hari foggingnya. Seperti kayak gitu. Terus habis itu di tanggal 10 Agustusnya kita mulai proker kita yang kedua, yaitu penyuluhan narkoba bersama BNN di Madrasah Aliyah Jauharatun Nakiyah. Itu acaranya dimulai dari sekitar jam 9-an ya. Sekitar jam 9-an sampai selesainya itu sebelum zuhur kita sudah selesai. Partisipannya itu siswa-siswi dari kelas 10 sampai kelas 12 MA Jauharatun Nakiyah. Terus habis itu di tanggal 15 Agustusnya kecamatan ngadain kegiatan acara jalan sehat. Nah, itu kita KKN Ganeswara ikut partisipasi lah dalam KKN jalan jalan sehat itu. Walaupun nggak dapat door prize ya. Ya, padahal banyak loh kita dapat kuponnya, tapi ya nggak rezeki lah. Belum rezeki. Ya, terus habis itu di tanggal 16 Agustus ada lagi Posyandu di Anggrek 3 di Kampung Buaran sama di Anggrek 4 di Bendungan. Kita juga di situ subuh-subuh bikin bubur kacang hijau lagi. Kacang hijau terus pokoknya. Iya, di tanggal 19 Agustusnya ada lagi di Posyandu Anggrek 1 di rumahnya Pasekdes. Itu juga nggak subuh, kita telat. Kita tadinya mau bikin subuh-subuh tapi telat bangun. Akhirnya jam 6 baru bikin gitu. Udah gitu aja. Iya, udah gitu aja sih proker kita. Selesai. Dadah. Halo semuanya. Jadi kita dari bidang ekonomi mau ngejelasin ngapain aja sih bidang ekonomi sama KKN di sini. Jadi proker kita ini ada 2. Yang pertama itu ada seminar UMKM, dan yang satu lagi itu ada proker membuat tempat pensil dari botol bekas gitu. Terus kegiatan kita yang pertama adalah Pada tanggal 27 Juli itu kita sempat bertemu dengan salah satu seorang yang mewakili UMKM di Desa Waliwis ini, yaitu Pak Marnan. Kita mengadakan pertemuannya itu di rumah Pasekdes. Nah, selanjutnya itu di tanggal 29 Juli kita masih mempersiapkan nih buat sosialisasi UMKM. Jadi kita itu bertemu dengan Bu Maswa. Bu Maswa ini salah satu pelaku UMKM ya. Dia berkaitan lah pokoknya dengan UMKM, bisa menjadi tahu banyak tentang UMKM di Mekarbaru ini. Kita tuh melakukan ngobrol-ngobrol singkat sih di SMPN 3 Mekarbaru, karena kebetulan beliau guru juga ya di sana. Tuh, siapa nih apalagi? Oke, selanjutnya itu kita menjalankan proker pertama kita, yaitu pada tanggal 3 Agustus, yaitu pembuatan tempat pensil dari botol bekas di PAUD Rodatul Atfal. Nah, kita itu mengundang anak-anak kecil di sekitaran posko untuk mengikuti membuat tempat pensil. Nah, tempat pensilnya itu jadinya dihias ya teman-teman. Nah, pakai cat air, dan mereka itu berkreasi untuk dilukis. Jadi kita nanti melihat bagaimana sih karya mereka dan lukisan mereka yang paling bagus dan menarik. Kita ambil juara 1 sampai juara 3. Selanjutnya mungkin
Terus selanjutnya tuh di tanggal 5 Agustus itu ada pertemuan lagi nih sama Pak Marnan ya. Nah itu pertemuannya kali ini di rumahnya. Di situ membahas tentang kayak UMKM, sosialisasi pokoknya Iya, kebutuhan ya sosialisasi nanti. Terus selanjutnya Terus selanjutnya sampailah kita di puncak acara seminar UMKM. Jadi seminar kita itu temanya membangun mindset dan mengoptimalkan pembayaran digital untuk pertumbuhan UMKM guna memajukan perekonomian masyarakat gitu. Jadi karena kita kegiatan ini juga diadain itu tanggal 9 Agustus. Jadi karena kita udah ngobrol banyak sama Pak Marnan sama Bu Maswa, ternyata dapat kita simpulkan bahwa UMKM yang ada di Waliwis ini kurangnya itu di bagian pembayaran digital dan juga membangun mindset mereka untuk berani berjualan keluar lingkungan mereka sendiri gitu. Terus di seminar ini juga kita mengundang pemateri. Pematerinya itu ada Kak Algifari Aziz. Beliau juga kebetulan merupakan senior kita, mahasiswa UIN juga yang di atas kita gitu. Udah mungkin sih itu aja proker dari bidang ekonomi. Sekian, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Waliwis, Pak Rapiudin, mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa KKN 138 Ganeswara UIN Jakarta yang sudah melaksanakan kegiatan di tempat saya di Desa Waliwis. Pesan saya, alhamdulillah, dalam rangka acara HUT RI di kampung Waliwis, Desa Waliwis, cukup meriah dan sangat gembira. Itulah kesan-kesan yang dirasakan oleh masyarakat saya, terutama anak-anak muda, dalam rangka pelaksanaan perlombaan yang sudah dibantu oleh KKN anak-anak mahasiswa itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada KKN 138 Ganeswara. Mudah-mudahan ke depan lebih semangat dan sebagai penerus bangsa, mudah-mudahan ke depan tambah semangat lebih baik dan untuk Indonesia maju merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami secara pribadi atau mewakili daripada masyarakat Desa Waliwis dengan bangga dan senang hati dengan adanya program KKN pada tahun ini, yaitu yang dilaksanakan oleh kelompok Ganeswara KKN 138 UIN Jakarta pada tahun 2024 di desa kami, di Desa Waliwis, dengan tema pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas desa melalui era digitalisasi. Sudah barang tentu kami sangat berharap semua apa yang sudah dilaksanakan, baik ilmu pengetahuan dan pengabdian terhadap masyarakat Desa Waliwis, menjadi hal yang baik dan positif dan juga menjadi hal yang bermanfaat. Begitu juga dengan program-program yang sudah dilaksanakan selama melaksanakan KKN di Desa Waliwis. Di antaranya dari berbagai program, ada program penyuluhan sosialisasi narkoba yang sudah dilaksanakan di JN atau Yayasan Al-Jawharatun Naqiyah. Begitu juga dalam segi program mengajar, di antaranya di lembaga-lembaga pendidikan di Desa Waliwis, baik dari TPA, pendidikan di SD Bendung, di SDN Waliwis 2, begitu juga di SMP 3 Mekar Baru, sampai di Yayasan Pendidikan Al-Jawharatun Naqiyah. Semuanya alhamdulillah sudah dilaksanakan. Juga di segi program kesehatan, yaitu dalam segi kesehatan ini ada kontribusi dari pihak KKN, yaitu dengan bubur kacang hijaunya
bubur sehat kacang ijonya yang merupakan PMT atau tambahan makanan di dalam kegiatan Posyandu di Desa Waliwis. Begitu juga ada di bidang sosial, dari segi sosialnya anak-anak KKN telah melaksanakan santunan anak yatim dan piatu se-Desa Waliwis. Mudah-mudahan dengan program kegiatan santunan ini dapat meringankan beban bagi anak-anak yatim di Desa Waliwis. Dan ada juga program seminar UMKM yang sudah dilaksanakan demi menunjang peningkatan ekonomi di Desa Waliwis dengan edukasi dan berbagai pengalaman beserta para pelaku UMKM. Kami sangat berharap kepada para mahasiswa KKN kelompok Ganeswara 138 UIN Jakarta ini, apa yang sudah dilaksanakan selama melaksanakan KKN, baik dari kreativitas atau kehidupan berjenjang karir, bersosialisasi dengan masyarakat, interaksi dengan lingkungan, membina dan memberdayakan masyarakat sejahtera agar masyarakat khususnya di Desa Waliwis menjadi kehidupan yang lebih sejahtera dan menjadi merata kesejahteraannya. Oleh karenanya itu semua mudah-mudahan menjadi motivasi dan bahan sebagai bekal kalian para anak-anak KKN untuk menyusun skripsi, karena KKN ini adalah merupakan kegiatan akademik yang menjadi salah satu program para mahasiswa sebelum melaksanakan tingkat akhir. Pesan dari kami atau kesan dari kami sebagai masyarakat Desa Waliwis, perpisahan dalam KKN merupakan momen bersejarah. Hubungan antara KKN dan masyarakat itu terjalin karena semuanya itu berdasarkan dengan adanya program KKN ini. Begitu juga dengan adanya KKN di desa kami di Desa Waliwis, pelajaran hidup bisa dapat dipetik serta kenangan-kenangan selama melaksanakan KKN di Desa Waliwis itu suatu kenangan yang tidak dapat terlupakan. Pesan dari kami sebagai masyarakat Desa Waliwis, terima kasih kami ucapkan kepada anak-anak yang sudah melaksanakan KKN, diantaranya sama Rizky selaku ketua kelompok, begitu juga sama Adnan, sama Rizku, sama Faik, sama yang lainnya, diantaranya kayak Aura, sama Tami, semuanya kami ucapkan segala terima kasih atas kesemangatan kalian yang tak kenal lelah hari demi hari dan dedikasi tanpa batas. Meski bab KKN ini berakhir, cerita kalian sebagai pembawa perubahan baru baru saja dimulai. Sampai bertemu lagi dalam perjalanan baru yang akan kalian tempuh. Sukses selalu buat kalian semua. Semakin maju buat Desa Waliwis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kita dari BPH KKN 138. Nah, sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya. Nah, perkenalkan nama gue Rizky Yulanto Saputra. Gue di sini sebagai ketua kelompok KKN 138. Ya, di sini gua Novalino Alif Ramadan, sini selaku sekretaris 1 KKN 138. Gua Nurliana selaku sekretaris 2. Halo, kalau gue Afira Dwi Resti di sini sebagai bendahara 1 KKN 138. Halo, gue Amanda Privitasari sebagai bendahara 2. Jadi kita di sini ingin menyampaikan kesan-pesan kita selama KKN di desa ini. Buat desanya, buat segala-galanya di desa inilah pokoknya lah ya. Kalau untuk kesannya gimana nih kira-kira nih? Oh, kalau dari gue ya. Kalau dari gue kesannya sih ya asik sih, sangat mengasihkan karena kan di sini juga kulturnya masih kultur desa banget ya. Jadinya kayak kita tuh apa ya, nggak sering lah gitu nemuin kultur kayak gini di daerah asal kita masing-masing kayak gitu. Kalau dari
sekretaris 1 nih. Iya, kalau dari gue sih pengalaman yang baru juga kan di sini, banyak sawah-sawah, belajar banyak hal lah dari sini. Mulai dari cara mereka menyambut tamu, cara kita bermasyarakat di sini. Pokoknya kita diajarin banyak hal. Pastinya belajar juga bahasa Jawa di sini. Gitu. Lanjut. Ya, kalau dari gue sih seru ya. Terus juga pengalaman baru sebagai BPH, terus juga sekretaris. Ya, lanjut ke bendahara 1. Kalau dari gua, kalau tadi desanya ya, kalau gua berkesan karena kayak kapan lagi tinggal bareng 20 orang ya, kayak pusing, terus nyatuin 20 kepala tuh pusing banget. Terus mikirin duit-duit dari 20 orang ya, itu kayak tiap hari mikir, tiap mau tidur gue nombok gak ya gitu. Apalagi sekarang udah mau akhir ya, kayak laporan dari awal hari pertama tuh kayak lumayan bikin kepikiran gitu sih banget. Kalau gue untuk desa sih menurut gue ini pengalaman baru ya, karena jujur aja gue nggak punya desa atau tempat tinggal atau kampung sendiri gitu. Karena di sini itu gue harus lebih survive gitu, kunjungi desa orang yang dimana itu gue bisa ngeliat pemandangan baru, dan gue kenal teman-teman KKN 138 ini ya baru-baru juga. Terus kalau untuk kegiatan gue itu ya kita megang uang era yang dimana tanggung jawabnya itu benar-benar besar banget, dan jujur pusing banget sih. Dan gue nggak nyangka bakal kepilih sisa bendahara ya sama sekretaris, sama-sama yang butuh tanggung jawabnya banyak gitu. Mungkin itu aja sih. Dari kesan udah kita semua. Pesannya nih, pesan untuk desa atau untuk apa nih buat semuanya? Oh, mungkin kalau ini sebenarnya pesannya sih emang bisa menyeluruh ya, semua tuh bisa kena gitu. Kayak mungkin lebih kompak lagi lah gitu. Mungkin dari segi di desa ataupun dari segi kelompok kita gitu, lebih kompak lagi. Terus juga ya sama-sama saling nge-backup lah gitu, nggak jalan sendiri-sendiri kayak gitu. Ya, kalau dari gue sih pesannya semoga setelah KKN ini kita bisa kumpul lagi bareng-bareng, kumpul full lagi lah, nggak yang cuma sebagian tapi bisa kumpul semua gitu. Semoga ya masih diberikan sehat-sehat lah, meskipun nanti kesibukan masing-masing pasti banyak juga kan dari anggota kita. Apalagi kayaknya gue lulus duluan gitu kan, nanti insya Allah masih bisa ketemu lagi gitu. Mungkin pesan gue itu aja. Oh iya, juga semoga Desa Walis ini berkembang lagi, lebih baik lagi. Semoga bisa kita kunjungin lagi lah ya. Bisa tetap kayak gini, tetap asri, tetap indah buat dikunjungi. Apalagi buat berwisata lah di sini. Asik banget, chill banget pokoknya. Ya semoga silaturahmi kita tuh nggak terputus. Amin. Nah terus juga buat desa ini semoga semakin maju, semakin adalah yang berwisata ke sini berkembang. Laporan gimana? Laporan ya pusing sih laporan soalnya selesai gitu. Iya harus manggil dulu nih laporan, ayo biar dikumpulin. Semoga e-booknya juga cepet selesai. Amin. Iya semoga nggak telat. Duitnya cepet cair. Amin. Oke, lanjut pesan dari gue. Semoga desanya makin adem ya, karena lumayan panas gak sih? Kalau siang tuh panas banget, walaupun paginya adem, karena lumayan gosong ya di sini. Terus semoga makin berkembang, makin jaya, makin betul, makin membara, makin ada tempat wisatanya. Kayaknya di sini kayak alam terbuka banget gak sih? Alam liar. Iya, jadi kayak kurang, ya pokoknya makin berkembang lah, banyak hal. Nggak tahu berapa tahun ke depan masih bisa main lagi ke sini. Pesannya buat kelompok, semoga setelah 1 bulan bareng kita nggak lost kontak, masih bisa bersilaturahmi bareng gitu. Main biola. Ya pokoknya sukses semuanya di kesibukannya masing-masing, masih bisa nggak putus silaturahmi lah pokoknya. Lanjut Nanda. Kalau dari gue pesannya yang pertama mungkin untuk teman kelompok ya,
semoga kayak yang dibilang teman-teman lain, semoga kita silaturahmi tetap berjalan, terus tetap kompak, dan semoga next kalau misalkan ada masalah itu diomongin baik-baik ya. Jangan jangan meninggikan suaranya, karena agak takut ya. Nah terus untuk desa mungkin seperti yang dibilang teman-teman sebelumnya juga, semoga desanya tuh makin berkembang, karena kita itu mengalami agak culture shock sih sebenarnya, karena waktu di sana kan kita kalau mau jajan harus kris segala macem. Nah di sini tuh kita harus narik cash terus gitu. Semoga nextnya benar. Nah ya benar. Semoga dijalankan ya teman-teman sosialisasi kita. Nah juga semoga banyak jajanan lagi. Karena jujur kita di sini tuh susah banget nyari jajannya, karena kita nggak bisa kemana-mana karena kita di posko terus orangnya. Dan mungkin itu aja. Terakhir jargon apa jargon ini? Nggak usah? Nggak usah lah ya, dadah semuanya. Cekrek. Halo, kami dari tim PDD. Di sini kami ingin kesan-pesan ya, lebih ke kesan-pesan terkait tim PDD selama di Desa Waliwis. Gimana sih kesannya dulu kali ya, kesannya di Desa Waliwis tim PDD ini? Gimana ya? Nah ya, oh ya perkenalan gak sih, kita lupa ya. Nih gimana koornya dulu gak sih? Iya keren bro. Nah halo perkenalan, nama gue tuh Safran Dika. Nah sebelah gue nih. Halo, nama gue Indi. Halo, nama gue Maurita Fitria Kolbi. Kita akan berkesan-pesan terkait PDD di Desa Waliwis. Nah dari koor dulu dah ya, gimana kesannya? Kesan-pesan di Waliwis ya. Seru sih, terus banyak bocil-bocil juga, tapi kadang-kadang tuh ada ganggu ya, apalagi disamper pagi-pagi gitu kan. Iya sih bener kan. Terus mungkin ada tambahan. Waliwis tuh enak, udaranya adem gitu. Terus juga bocil-bocilnya kadang-kadang nyenengin, kadang-kadang ngeselin. Super aktif banget ya. Setiap sore kita disamper buat diajak main. Betul banget sih. Terus di Desa Waliwis juga bagus sih karena ya hijau semua ya, tapi nggak ada warna birunya, cuman awan doang. Ya, karena kita belum ketemu sama laut, kita ketemunya tumbuhan-tumbuhan, sawah. Kita sebulan di sini juga irit loh. Iya, karena kita nggak kemana-mana. Kan kalau yang lain pada nge-mall, kafe, sama di rumah aja. Nah, selain irit juga kita gosong sih lebih tepatnya, karena matahari di Waliwis ini lebih terik dari Ciputat. Setara Bekasi mungkin ya. Iya, nggak tahu nih anak Bekasi gimana. Kesannya itu aja sih ya. Pesan dulu dah ya habis nih. Pesan gimana pesan? Pesannya mungkin buat apa nih? Buat semuanya dah ya. Buat semuanya. Semoga Waliwis semakin jaya. Terus semoga ya penerangannya ditambahin. Tapi sebenarnya kalau pakai penerangan tuh bakalan banyak hewan-hewan gak sih? Enggak, soalnya kan kasihan tuh kalau malam motor-motor yang Soalnya kemarin pas kita lomba tuh kan dikasih lampu. Nah pas lampunya ini dikerubungin hewan yang kayak nyamuk gitu. Sini ya, lihat sendiri ya, terbuka. Ya itu satunya. Terus semoga Waliwis tetap jaya. Dan semoga KKN kita semangat. Sama ya. Ada gak nih satu kata dari PDD untuk Waliwis? Iya, 1, 2, 3. Capek. Oh iya, selain itu kita juga kerja walaupun megang HP doang ya guys. Iya, jangan suujon, oke? HP kita sampai panas tuh. Gila, menuju 10.000, jangan lupa reels kita ditonton-tonton. Like. Mantap. Dadah. Halo semuanya.
Jadi kita berdua nih dari divisi acara. Perkenalin dulu ya, nama gua Muhammad Faik Zafar Hatani, biasa dipanggil Faik. Nama gua Cindy Afriani, biasa dipanggil Cindy. Nah, jadi kita di divisi acara ngapain aja sih? Gak ngapa-ngapain, gak bercanda. Kita bikin Bentar dulu, sebelumnya kita sebenarnya ada 3 orang. Oh iya, kita nih ada 3 orang sebenarnya. Cuma yang satu lagi ada musibah, jadi nggak bisa ikut take video ini. Nah, terus apa lagi? Terus Oh iya, kita ngapain aja? selama kita KKN acara ini ngapain ya? Iya, gue juga Dan bingung. tentunya bikin Rundown segala macem. Cuma emang jujur buat divisi acara ini sangat kebantu banget sama teman-teman Ganes Suara juga, sama Ini semuanya nge-backup. iya nge-backup kita berdua yang sangat amat kebingungan ini di divisi acara. Tapi ya special thanks buat Aura, Rizku, Hafiz, Dimas, Ayas, semuanya pokoknya nggak bisa disebutin satu-satu. Pokoknya semuanya terima kasih udah nge-backup kita sebagai divisi acara, dan Gak cuma seneng nge-backup banget dah. kita, nge-backup yang lain juga. Ya seneng banget. Terus buat teman-teman Irwal juga yang bantu acara-acara di sini, itu jadi lancar banget, keren. Jadi kita nggak kesusahan juga. Nah, terus selanjutnya apa? Kesan-pesan Sin? Kesan-kesan. Lu dulu dah. Apa ya? Kesannya? Kesan gue selama di sini ya gue bawa have fun aja sih sebenarnya. Walaupun sebenarnya pusing ya sebagai acara, kudu mikirin rundown, bikin teks buat MC. Ya pokoknya gue di sini bawa have fun aja, ya jadiin pengalaman baru, dan punya keluarga baru di sini. Pesannya buat teman-teman semua, semoga semuanya makin sukses, semuanya kuliahnya lancar. Pokoknya setelah ini kita nggak boleh asing, kita harus tetap berkomunikasi satu sama lain. Ya pokoknya thanks buat semuanya. Nah, kalau kesan dari gua sih KKN kali ini seru banget, terus keren, haha. Terus gua seneng juga punya teman-teman baru, kenalan sama orang baru. Walaupun gua orangnya kan susah ngomong ya, jadi deket sama orang baru tuh susah. Jadi kalau ya pokoknya seneng banget dah ikut KKN ini, seneng banget. Terus kesannya juga buat desa Waliwis, adem kalau malam dingin, tapi kalau siang panasnya banget. Cuma ya oke lah. Terus buat pesannya semoga teman-teman sehat semua, terus desa juga makin maju dan ya makin kompak semua orang-orang yang ada di sini. Udah sih itu aja dari gua. Udah. Segitu aja dari kita divisi acara. Thank you. Dadah. Halo. Jadi kami ini dari divisi Humas. Humas itu apa, Kak? Hubungan masyarakat. Nah, perkenalkan nama gue di sini Rizku Lardava. Nama gue Najwa Rusjanisa, biasa dipanggil Aura. Nama gue Nadia Salma Zahra, dipanggil Nadia. Nah, Humas tuh ngapain aja sih sebenarnya? Nah, jadi tuh sebenarnya Humas itu adalah penyambung komunikasi antara kami sebagai kelompok KKN 138 dengan masyarakat Desa Waliwis, seperti itu. Jadi biasanya kami tuh datang ke RT, datang ke RW, terutama datang ke Pak Kepala Desa dan juga ya kecamatan dan juga ke Pak Sekdes, yaitu sekretaris desa, dan juga para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Waliwis ini. Apa? Coba dulu nih. Nah, kesan-pesan dari kita untuk Desa Waliwis, mungkin mulai dari Aura dulu kali ya. Kalau menurut aku Waliwis itu masyarakatnya, warga-warganya itu kompak banget. Terus apalagi pas karnaval itu kayak gak nyangka kalau ternyata kita serame dan seheboh itu, bahkan kita sampai bilang juara 1. Iya.
kita juara 1 di kecamatan by the way. Iya, saya nggak nyangka ternyata masyarakat tuh antusiasnya gede banget untuk hal-hal kayak gitu. Terus juga warga-warga tuh baik-baik banget, ramah-ramah banget, menerima kita yang banyak kurangnya ini dengan baik gitu kan. Pokoknya top banget lah, Waliwis keren. Nah, kalau dari gua kesan pesan Desa Waliwis tuh masyarakatnya hangat sih menurut gua dalam berbagai aspek. Mereka tuh kompak sih contohnya dalam 17-an, karnavalan dan berbagai macam hal. Warga sama warganya itu saling bahu-membahu mewujudkan kekompakan desa supaya acaranya tuh berjalan lancar dan juga seru seperti itu. Terus habis itu kesan-kesan dari gua tuh seru sih, apalagi anak-anaknya ya, nih anak-anak kecilnya tuh seru-seru, pada suka bantuin kakak-kakaknya kalau misalkan lagi beres-beres lapangan, atau waktu pertama kali kita datang itu tas-tas kita juga ikut ya diiniin, iya ikut dibantuin juga. Betul. Iya, baik-baik banget pokoknya di sini menerima kita dengan baik. Dah. Itu aja. Terus untuk pesannya mungkin ya. Ya. Untuk pesannya semoga Desa Waliwis selalu kompak, selalu baik warga-warganya, makin maju, makin jaya. Nah, kalau dari gua pesan untuk Desa Waliwis terus tingkatin kebersihan sih, karena kebersihan tuh menurut gua suatu hal yang penting untuk mewujudkan desa yang nyaman, sehat, dan juga desa yang terhindar dari berbagai macam penyakit seperti itu. Ya, kalau dari gua pesan untuk Waliwis itu semoga makin kompak lagi. Terus habis itu jaga kebersihan juga, benar banget. Soalnya kan kemarin sampai ada ini ya, apa sih namanya, fogging, gara-gara banyak beberapa rumah tuh kena DBD anak-anaknya begitu. Terus habis itu apa ya? Satu kata dari Humas ya. Oh, iya. Apa ya? Iya. Kocak. Boleh. Ya. Satu kata dari Humas untuk kita semua anak-anak KKN 138. 1, 2, 3. Kocak. Tapi nih yang terakhir nih. Makasih. Iya. Terima kasih kepada seluruh pihak yang ada di Desa Waliwis, terutama untuk Pak Kepala Desa, para Piudin, sama Pak Sekdes juga, Pak Saipudin, terus juga berbagai tokoh-tokoh dan masyarakat di sini yang udah menerima kita dengan baik selama sebulan ini. Maaf kalau misalnya kita banyak kurangnya, maaf kalau misalnya kita nggak bisa memenuhi ekspektasi para warga dan semuanya. Terus juga Nat? Ada nggak? Semangat untuk adik-adik semuanya, semoga lancar-lancar sekolahnya. Tuh, dah. Dadah. Oke, bye-bye. Halo semuanya. Kita dari Divisi Logistik. Halo. Gue Tami, gue sebagai koor di Divisi Logistik. Gue Dimas sebagai anggota Divisi Logistik. Gue GG sebagai anggota logistik. Nah, kita tuh di sini ngapain aja sih? Logistik tuh ngapain aja sih? Sebenarnya tuh logistik tuh di sini kurang ya. Maksudnya kita tuh lebih kerja sebelum berangkat ke tempat ini. Karena kita tuh menyiapkan barang apa yang dibutuhkan di dalam posko. Iya, betul. Di sini tuh kita hanya mungkin kayak semisal kita ada acara seminar, itu kita bisa bantu lah logistik sedikit-sedikit. Terus persiapan 17-an Agustus, terus persiapan yang di masjid, santunan, bersih-bersih juga. Terus apa lagi kita di sini? Terus kita tuh di sini biasanya yang kelompok butuhin tuh kita yang anuin gitu. Logistik itu juga kayak perlengkapan. Paling ya kalau misalnya nyari barang kesulitan ya alternatifnya belanja online aja gitu. Bisa. Apalagi ya? Apalagi? Pesan-pesan aja kali ya? Ya pesan-pesan di Desa Waliwis aja gimana? Coba pesan dan kesannya. Di sini tuh seru, terus banyak bocil-bocil juga yang suka nyamperin ke posko kita, kayak sore-sore suka ngajak main bareng gitu. Seru sih di sini. Banyak sih pelajaran yang bisa diambil dari KKN ini gitu.
nggak ada sih gue mah ngalir aja sih di sini, nggak ada beban, nggak ada apa-apa, enjoy aja gue, kayak nggak merasa kenapa-napa aja di sini, santai aja. School living. Anjay. Paling kalau gue apa ya, kesan yang paling terkesan diadaptasiin dengan ya itulah kehidupan malam begadang, karena ya malam anak pondok kan, tidurnya jam 9, bangunnya jam ya 9 juga gitu kan, jadi begitulah kesannya. Nih balik. Oke. Pesan lu untuk desa. Udah ada. Pokoknya mah gitulah, intinya kita di KKN ini bisa banyak mengambil pelajaran dalam tentang sosialisasi, pokoknya terus bagaimana kita beradaptasi di tempat daerah orang lain, itu aja sih. Udah. Ya seperti apa ya, slogan Mekar Baru aja ya, membara ya, udah cukup. Logistik Jaya. Oke. Halo. Perkenalkan, nama gue Muhammad Hafiz Katami. Saya Adnan Wijaya. Jadi kita berdua ini dari divisi K3. Apa itu K3? Kebersihan, keamanan, konsumsi. Nah, sebenarnya ini kita nggak berdua doang anggotanya. Bener. Ada satu lagi namanya Laras. Jadi Laras ini ada musibah lah yang kita nggak pingin juga. Jadi di K3 ini kita berdua doang nih. Bener. Jadi kalau yang masak di rumah kita yang harus ingetin. Nah, kebersihannya juga. Kebersihan di rumah. Iya. Ingatin. Konsumsi bahkan bisa ya. Konsumsinya harus itu wajib. Wajib ya. Kesan-pesannya buat desa Bang Adnan dulu nih. Kalau pesannya pesan. mungkin masyarakatnya lebih sadar dan peduli lah gitu terhadap lingkungan biar nggak sakit ya. Bener Bang. Kemarin ada teman kita sakit ya si Pak Ik ya, DBD gitu. DBD itu terutama DBD itu paling ngaruh sama kebersihan. Jadi kebersihannya dulu Bang yang dilihat ya Bang ya. Benar, kebersihan sebagai dari iman. Iya benar. Kesannya kalau dari gue nih, kesannya itu masyarakat Waliwis ini, desa Waliwis ini terutama anak-anak mudanya, terima kasih banyak dah gua buat semuanya karena udah membantu juga, terutama abang-abang Irwal di sini. Bener Irwal, bener. Mungkin kalau nggak ada abang-abang Irwal di sini kita bingung nih. Jadi yang jaminkan keamanan kita ini siapa ya kan? Yang ngarahin juga yang kasih masukan juga, kita kasih ide, ada masukan. Mungkin itu aja dari kita berdua. Iya, kesan dan pesan kita terhadap K3 PIS ya. Iya. Mungkin seperti itu dari kami. Oke, sekian. Kurang lebihnya sekian. Terima kasih.